untuk kuburannya itu ada di atas sana ya. Kita udah sampai nih di dermaga Desa Trunyan. Berjejer tengkorak-tengkorak yang sudah lama. Kuburan Desa Trunyan ini tidak menimbulkan bau meskipun tidak dikubur. Travelers, kita ketemu lagi nih di episode Let's Go hari ini. Travelers, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah desa yang ada di Bali. Tepatnya di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Nah, di desa ini Travelers memiliki adat istiadat yang unik dan beda dari biasanya. Dan juga sedikit ya membuat bulu kuduk merinding. Nah, penasaran seperti apa? Tonton terus program Let's Go hari ini. Let's go! Sekarang kita udah ada di depan dermaga Kedisan. Jadi kalau mau ke Desa Trunyan itu hanya ada satu jalur lewat danau. Jadi kita dari dermaga Kedisan ini harus nyewa boot sampai ke Desa Trunyan. Sekarang masih hujan terus, jadi kita tunggu dulu hujannya sampai berhenti, baru kita mencoba untuk cari boot menuju ke Desa Trunyan. Semoga hujannya nggak awet ya. Nanti perjalanannya itu dari Denpasar, Travelers. Dari Denpasar menuju ke Kintamani Bangli ini memakan waktu kurang lebih 2 jam ya. Travelers, setelah kita menunggu hujan selama kurang lebih 1 jam, tapi hujannya nggak berhenti-berhenti nih. Waduh, gimana? Sekarang saya udah pakai jas hujan. Langsung aja ya, kita ke dermaga. Kemudian kita cari botnya untuk menuju ke Desa Trunyan. Kita hujan-hujanan. Let's go! Hujan. Nah, ini untuk dermaga Kedisannya ya. Kita udah sampai nih di loket penyeberangannya. Untuk tarifnya ada harganya nih. Untuk harganya ya karena saya sendiri jadi lumayan ya harganya. Kalau misalkan Travelers datang ke sini disarankan itu lebih dari 1 orang agar bisa harganya itu menyesuaikan dengan jumlah orangnya, Travelers. Nah, Travelers, akhirnya kita dapat bot juga ya. 1 bot. Kita sendiri nih, spesial menuju ke Desa Trunyan. Terus mari kita bayar ya. Nah, ini untuk loketnya nih. Bayar ya, Pak. Atas nama Rizky, Pak. Denpasar ya. 1 orang. Nah, terus kita udah dapat tiket botnya nih. Ini resmi ya dari pemerintah Kabupaten Bangli. Nah, ini 25.000 retribusi desanya nih. Nah, terus kita sudah dikasih life jacketnya untuk menyeberangi boot ke Desa Trunyan dari dermaga Kedisan. Kondisi sekarang masih hujan, tapi nggak terlalu deras ya. Langsung kita let's go ke Desa Trunyan. Bootnya udah nunggu itu. Ini kapasitasnya 1 sampai 10 orang ya. Tapi karena saat ini kita sendiri, jadi ya gas aja. Ya, Pak. Nah, let's go kita masuk.
Oke, sekarang kita duduk di sini. Mesinnya sudah dinyalakan, Travelers. Let's go, kita menuju ke Desa Trunyan. Nah, Travelers, kita nggak ada pilihan lain ya, karena hujannya nih awet ternyata nggak berhenti. Jadi kita langsung let's go aja ke Desa Trunyan. Dan juga kalau untuk menunggu penumpang lain supaya patungan harganya itu lama juga. Jadi ya mau nggak mau kita ini private trip menuju ke Desa Trunyan. Kita bakal lihat tuh kuburannya ya seperti apa. Di sebelah sini view dari Gunung Batur dengan ketinggian 1717 meter di atas permukaan laut, Travelers. Nah, Travelers, kita udah sampai nih di Dermaga Desa Trunyan. Let's go, kita turun ya. Dermaga Desa Trunyannya, Travelers. Perjalanan tadi kurang lebih 20 menit ya. Oke, untuk view-nya Gunung Batur ya. Gunung sejutanya umat di Bali. Kenapa? Karena Gunung Batur ini hampir setiap hari ramai terus, makanya disebut gunung sejuta umatnya di Bali. Terus langsung aja ya kita naik ke atas ke entrance gate-nya. Wah, ini naik ke atas nih. Gerimis masih juga menyertai perjalanan kita di episode Let's Go hari ini, terus. Tapi tetap semangat ya. Terus di Dermaga Trunyan ini kita sudah disambut dengan selamat datang kuburan Desa Trunyan. Tapi di sini nggak ada penjaganya ya. Tersedia juga kursi-kursi untuk pengunjung yang menggunakan speedboat ya. Bisa nunggu di sini nih. Sebelum kita memulai, ini di sini ada papan informasinya nih. Sejarah singkat sekilas mengenai kuburan Desa Trunyan. Di sini juga papan informasi mengenai Batur UNESCO Global Geopark ya. Jadi kalau Travelers datang ke sini nanti bisa nih dibaca-baca informasinya. Lanjut Travelers, kita jalan ya ke kuburan Desa Trunyannya dari dermaganya ini. Jadi bapak-bapak buatnya itu nungguin sampai kita selesai mengunjungi kuburan Desa Trunyan ini. Setelah kita baca terus, jadi kita bisa mengerti nih. Sewaktu sudah sampai di kuburan Desa Trunyannya nih, kita harus ngapain? Tidak butuh waktu lama kita berjalan dari Dermaga Trunyan itu. Kita udah sampai nih di sini. Di gerbangnya kuburan Desa Trunyan. 100 meter jaraknya ya, nggak jauh kok. Dari luarnya aja ini udah agak gimana gitu ya. Membuat bulu kuduk merinding.
Apalagi saya cuma sendiri nih di sini. Aduh, tapi kita tetap let's go masuk ke dalam ya. Kita lihat ada apa aja di dalam sini. Travelers, kita sudah sampai nih di dalam kuburan Desa Trunyan. Untuk kuburannya itu ada di atas sana ya. Di belakang saya ini pohon tarumanyan. Jadi nama Desa Trunyan itu berasal dari kata taru yang artinya pohon, kemudian menyan yang artinya harum. Untuk adat istiadatnya di sini terus jenazah yang sudah meninggal itu tidak dikubur, melainkan diletakkan di tanah. Tapi uniknya itu gak menimbulkan bau karena pohon ini, pohon tarumanyan ini yang selalu membuat harum kuburan Desa Trunyan ini terus. Travelers, di belakang saya ini kuburan Desa Trunyannya ya. Uniknya di sini kuburannya harus pas 11, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih. Jadi kalau misalkan ada jenazah baru yang baru meninggal gitu, yang sudah memenuhi syarat untuk bisa dikuburkan di sini. Nah, yang sudah menjadi tengkorak itu bisa dibongkar, kemudian diganti sama jenazah yang baru terus. Untuk kalian ketahui nih, pemakaman unik ini diberi nama Mepasah. Adalah salah satu tradisi pemakaman yang diterapkan oleh masyarakat Bali Aga, masyarakat asli Bali ya, di Desa Trunyan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Di dalam adat istiadat Desa Trunyan, travelers, terdapat pembagian 3 lokasi pemakaman nih, atau bisa disebut dengan sema, berdasarkan jenis kematiannya nih. Sema wayah, untuk mereka yang meninggal secara alamiah, menikah, ataupun orang dewasa. Kemudian sema bantas, untuk kematian tidak wajar, seperti kecelakaan, bunuh diri, ataupun dibunuh. Yang terakhir, sema muda, untuk bayi atau anak kecil, serta orang dewasa yang belum menikah. Travelers, tradisi Mepasah ini menggambarkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan roh leluhur. Jadi masyarakat Desa Trunyan percaya bahwa kematian bukanlah akhir, melainkan kembali ke alam sehingga tidak perlu dibakar atau dikubur di tanah. Jadi pohon tarumanyan inilah yang menetralisir bau jenazah yang tidak dikubur di pemakaman Desa Trunyan ini, terus. Untuk perasaan saya saat ini, terus sedikit merinding ya, karena cuma saya sendiri di sini nih. Tidak ada pengunjung lain yang datang di kuburan Desa Trunyan ini, terus. Meskipun demikian, kita harus tetap fokus, jangan biarkan pikiran kosong. Ada aturannya nih, tidak boleh mengambil barang apapun dari kuburan Desa Trunyan ini. Kuburannya itu ada fotonya ya. Di sebelah sini, teman, let's go, kita lihat ya. Berjejer tengkorak-tengkorak yang sudah lama terus. Jadi
kita nggak boleh nih nyentuh tengkoraknya, karena kan aturannya itu tidak diperkenankan untuk menyentuh benda apapun di kuburan Desa Trunyan ini. Pohon tarumenyangnya nih harum terus, beneran. Jadi ini pohon yang membuat jenazah yang diletakkan di kuburan Desa Trunyan ini tidak menimbulkan bau meskipun tidak dikubur. Pohon ini nih, pohon tarumanyan. Di sini juga ada monyet-monyet nih, Travelers, di kuburan Desa Trunyan. Jadi kalau misalkan Travelers berminat datang ke sini, selalu tetap berhati-hati menjaga barang bawaannya agar tidak diambil sama monyet. Pengalaman yang berharga ya, kita bisa datang mengetahui adat istiadat Desa Trunyan dan juga mengingatkan kita tentang hari akhir kematian. Nah, sekian edisi jalan-jalan kuburan Desa Trunyan di episode Let's Go hari ini.